Api berkobar dari lantai atas sebuah ruko berlantai 4 di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Senin dini hari tadi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar ke ruko yang berada di sebelahnya. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Barat pun diterjunkan untuk menjinakkan api. Sejumlah petugas bahkan menggunakan tabung oksigen untuk menjangkau titik api yang berada di area dalam ruko. Meski sempat membesar, api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 mobil damkar diterjunkan. Ruko mainan anak-anak plastik. Nyambar kemana? Keinginan dari backup yang Apa? Nyambaran kemana gitu Pak? Nyambarnya ke arah kanan. Arah kanan Pak ya? Untuk dugaan sementara sendiri apa Pak? Difaktorkan dari informasi dari dugaan sementara itu dari faktor arus pendek. Tak ada korban jiwa. Surat izin penyitaan nomor 3 itu yang pertama. Artinya bahwa keempat-empatnya barang bukti yang disita itu sesuai dengan berita acara itu didasarkan pada surat izin penetapan yang pertama. Sehingga menurut kami apabila surat izin penetapan itu dilakukan secara benar, sudah sesuai mekanisme dalam KUHAP, maka seharusnya tidak ada lagi surat penetapan untuk kedua kalinya. Nah, kalau menurut ahli hukum acara pidana Profesor Suparji, ya, bahwa dengan adanya surat penetapan kedua ini, maka dapat dianggap surat penetapan pertama atau proses penyitaan terhadap yang pertama ini adalah tidak sah atau dilakukan secara melawan hukum. Nah, ini poin yang terungkap dalam fakta persidangan, ya. Yang kedua tentu yang mengenai hak tolak, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli hukum pers, ya, Pak Wina, bahwa hak tolak ini berlaku atau melekat atau lahirnya hak tolak kepada wartawan itu sejak wartawan itu menerima pertama kali informasi dari narasumber. Nah, kalau dihubungkan dengan kasus pemohon atau kasus klien kami ini, Saudara Aiman Wicaksono ini menerima pertama kali informasi dari narasumber itu pada tanggal 27 Oktober 2023, ya. Sedangkan konferensi pers itu pada tanggal 11 November 2023. Atau kalau dalil-dalil termohon mengatakan bahwa berdasarkan surat edaran Dewan Pers karena saudara Aiman Wicaksono ini sebagai caleg peserta pemilu, itu baru ditetapkan tanggal 4 November 2023. Artinya saudara Aiman Wicaksono sudah menerima informasi pertama kali dari narasumber itu jauh sebelum ditetapkan sebelum peserta pemilu atau jauh sebelum saudara Aiman Wicaksono menyampaikan konferensi tersebut. Kalau berdasarkan pendapat ahli hukum pers, maka melekatnya hak tolak itu dan wajib dilindungi oleh hukum itu sejak tanggal 27 Oktober 2023, sejak pertama kali diterima dan baru berakhir itu sampai seumur hidup atau narasumber itu mengungkapkan identitasnya sendiri. Nah, oleh karena itu menurut kami penyitaan terhadap 4 barang bukti yang berkaitan dengan identitas atau nama atau informasi dari narasumber itu dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan hukum pers atau undang-undang pers, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli juga bahwa undang-undang pers ini memiliki azas, yaitu azas lex primat lex privil. Apa artinya? Bahwa undang-undang pers wajib didahulukan dari semua undang-undang, kecuali kalau sudah dilaksanakan undang-undang pers, barulah kemudian undang-undang lain bisa dilaksanakan. Oleh karena itu kesimpulan kami sudah sangat meyakinkan menurut kami proses penyitaan terhadap 4 barang bukti yang dilakukan pertama kali berdasarkan surat penyitaan nomor 3 itu sudah meyakinkan untuk dapat dibatalkan oleh hakim tunggal. Namun demikian tetap kami serahkan kepada hakim tunggal untuk memeriksa dan mempertimbangkan dan memutus permohonan pra-peradilan kami. Itu poinnya. Sementara itu pemirsa, seorang petugas keamanan sebuah perusahaan di Jambi tega mencabuli anak tirinya selama 7 tahun. Pelaku mengancam membunuh korban dan ibu korban untuk menutupi aksi bejatnya. Seorang petugas keamanan perusahaan yang juga warga Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi harus berurusan dengan polisi. Pria berusia 45 tahun ini ditangkap karena mencabuli anak di bawah umur yang adalah anak tirinya sejak tahun 2017. Polisi juga menemukan 4 senjata api rakitan laras panjang, laras pendek, dan juga senjata tajam milik pelaku.
Sempat berusaha kabur, polisi terpaksa melumpuhkan pelaku. Usia 16 tahun pada saat itu tahun 2017. Jadi kejadian pertama itu terjadi pada tahun 2017 sampai terakhir tahun 2023. Ini terulang kembali karena ibu dan anak ini mendapat tekanan dan ancaman dari si bapak tirinya dengan ancaman membunuh atau dibunuh. Dan si anak ini diperlakukan seperti budak seks sampai tahun 2023. Kini pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Darurat Kepemilikan Senjata Api dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Sarolangun Jambi, Ridho Habiballa, iNews melaporkan. Kita beralih pemirsa ke korban perundungan di Sekolah Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan juga korban. Ya, keluarga korban memohon perlindungan fisik dan pengajuan restitusi atau ganti rugi kepada keluarga pelaku. Korban perundungan di Sekolah Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK kini tengah memproses permohonan dari orang tua korban. Bentuk permohonan yang diajukan adalah program perlindungan fisik. Selain itu, korban juga meminta fasilitasi penghitungan ganti kerugian dalam bentuk restitusi. Sebelumnya, artis sekaligus orang tua pelaku perundungan, Vincent Rompis, selesai diperiksa polisi di Mapolres Tangerang Selatan, Banten, Kamis malam. Usai diperiksa selama 8 jam, Vincent pun buka suara. Vincent mengaku sangat berempati atas peristiwa yang melibatkan putranya dan berharap tidak akan pernah terulang kembali. Pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga ya lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Nanti kita lihat aja dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang? Anak keluar sekolah atau gimana? Anak statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih saksi. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Sementara itu, polisi telah menaikkan kasus perundungan di Binus School Serpong ini ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Hingga kini 11 saksi telah diperiksa polisi. Adapun para pelaku termasuk anak Vincent dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan pelaku yang tidak terlibat namun melihat dan mengetahuinya dijatuhi sanksi disiplin keras. Akibat perundungan yang dilakukan kakak kelas, korban dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar dan memar. Perundungan diduga dilakukan di sebuah warung yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan.